Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Thumma uhayyikum bi tahiyatil islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillahi tahiyati ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Semoga pula duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut nama kita semua satu persatu dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yathluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim ayat sahih. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita menikah, maka hal paling besar yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berkah. Sebab itulah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Uqail bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ketika dia didatangi oleh orang-orang pada saat dia menikah, dan orang-orang mendoakan dia, doanya birrafa'i wal banin, semoga bahagia dan banyak anak. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah doakan demikian, sebab sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kita doa yang jauh lebih baik daripada itu. Doa itu adalah barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Mengapa sahabat mulia ini tidak setuju dengan doa birrafa'i wal banin, semoga bahagia dan banyak anak? Padahal dua hal ini bukankah hal yang amat diharapkan oleh orang yang menikah? Para ulama menjelaskan sebab bahagia dan banyak anak belumlah menjadi bingkai dari keseluruhan kebaikan di dunia, apalagi di akhirat. Sementara kita berharap ketika aku dan kau menjadi kita itu, maka kita berharap kitanya sampai ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Arafa, kebahagiaan juga bukan sesuatu yang menjadi nilai puncak kebaikan. Sebab bahagia yang selama-lamanya hanya ada di akhirat. Adapun bahagia yang selalu tidaklah dijanjikan di dunia, sebab dunia ini tempat di mana kebahagiaan baru terasa sempurna jika dia bahkan diselingi oleh hal-hal yang menitikkan air mata kita, mencekamkan kesedihan atau kehilangan ke dalam dada kita. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensumpahkan bahwa bala ujian di dalam kehidupan ini pasti datang. Kalau ada wazan la yaf'alanna depannya huruf wawu, maka wawu di situ tidak sebagai ataf, bukan sebagai penyambung, apalagi sebagai nida, pemanggil, bukan. Wawu di situ fungsinya sebagai wawu qasam, wawu sumpah. Maka ayat wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was thamarat wa basyir sabirin. Di dalam ayat tersebut kata wa menunjukkan sumpah Allah. Sumpah
Dia telah bersumpah, demi pasti kami akan menimpakan bala ujian kepada kalian, dan itu akan terjadi berupa rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, berkurangnya jiwa orang terkasih, berkurangnya buah-buahan, yakni kata para mufassir, sesuatu yang meleset dari rencana-rencana kita, sesuatu yang meleset dari perkiraan-perkiraan kita. Kalau kita menanam sekian, kita berharap memanen sekian, tapi ternyata tidak sekian. Itu naqsim minats tsamarat wa basyir sabirin, kesemuanya ditujukan untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka bahagia itu bukan sebuah hal yang akan selalu ada di dalam kehidupan pernikahan. Maka saya pernah cerita di sini juga dulu sekali, bahwa saya kalau membacakan cerita untuk anak saya Hilma, terpaksa harus menambah bacaan cerita dari barat yang biasanya endingnya berbunyi pangeran dan putri menikah, mereka hidup bahagia selama-lamanya. Saya harus mengubah ending itu menjadi pangeran dan putri menikah. Kadang-kadang mereka mendapat nikmat lalu bersyukur, kadang-kadang mereka mendapat musibah lalu bersabar. Hidup taat dan istiqomah, wafatnya husnul khatimah. Begitu Hilma bisa baca, dia komplain, "Bah, kok ceritanya beda sama yang dibacain dulu?" Saya katakan kepadanya, "Nak, memang begitulah kehidupan. Kecuali kalau begini, pangeran dan putri menikah lalu berangkat berjihad fisabilillah, dua-duanya gugur syahid di jalan Allah, hidup bahagia selama-lamanya." Nah, baru begitu benar saya bilang gitu. Maka bahagia bukan selalu hal yang terjaminkan di dalam kehidupan rumah tangga, apalagi banyak anak. Itu bukan sebuah puncak kebaikan. Apalah kita ini, kualitas diri kita dibanding seorang lelaki soleh, anak dari lelaki yang sangat soleh, anak dari lelaki yang amat sangat soleh sekali. Namanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Yakub bin Ishak bin Ibrahim anaknya banyak, 12. Yang nakal 10. Itu saja yang soleh hilang. Bahkan dikabarkan sudah dimakan serigala. Jadi anak banyak itu, kalau levelnya Nabi Yakub alaihissalam saja tidak semuanya soleh, apalagi levelnya kita. Yang jauh dari beliau, kata orang Jawa Timur, bainas sama'i wa sumursat. Bainas sama itu antara langit, wa sumursat, sumursat itu sumur kering kerontang, gitu ya. Jadi bukan cuma bainas sama'i wal ard, tapi bainas sama'i wa sumursat. Ini pastilah jauh sekali. Tidak mungkin kita berharap banyak anak pasti kebaikan semuanya. Maka doa itu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang memuncaki semua kebaikan, membingkai semua kebajikan di dalam kehidupan kita. Barakallahu lak, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Kata kepadamu, menurut para ulama, maknanya memberikan berkah di dalam keadaan-keadaan yang membahagiakan, keadaan yang lapang, keadaan yang berlimpah, keadaan yang menerima nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan yang membuat tersenyum, keadaan yang membuat bergembira dan senang. Semoga di dalam hal tersebut ada keberkahan bagi kalian, yaitu naiknya kebaikan. Sebab hal-hal yang berlimpah, hal-hal yang penuh dengan kebaikan, hal yang penuh dengan kelapangan, kalau tidak didoakan berkah, justru menjadi sumber masalah. Ada pasangan yang ketika hidup prihatin, sama-sama berjuang, ya, ingat waktu susah, nasi basi pun dimakan, begitu ya, dan lain sebagainya. Oh, dulu ketika susah, yang paling tampan adalah suaminya. Ketika karir makin menanjak, si istri jadi sosialita, supir lebih ganteng daripada suami. Demikian pula sang suami, dulu yang paling cantik istrinya, karena tidak ada pandangan lain. Tetapi ketika kemudian karir meningkat, melesat, sekretaris di kantor, jadi tampak begitu lebih cantik dibanding istrinya. Kalau tidak didoakan dengan keberkahan, hal semacam itu sangat berbahaya. Maka perlu didoakan keberkahan sejak awal, sehingga bertambahnya kebaikan, bertambahnya nikmat-nikmat Allah, menjadi pertambahan kebaikan juga di sisi Allah. Tambah ketaatannya, tambah kemuliaannya, tambah hubungan cintanya, makin mesra antara keduanya. Jadi kalimatnya itu, di antara keduanya kalimat rebutan amal saleh. Kata sang istri,
Mas, maaf ya, Masya Allah, harusnya kemarin kan saya diberi 20 juta untuk belanja nafkah sebulan kita. Maaf ya Mas, 15 udah saya titipin Al-Azhar. Jadi bulan ini agak ngirit dikit ya Mas, gak keberatan kan sesekali makan tempe, makan tahu gitu ya Mas ya. Maaf ya Mas ya. Kata sang suami, iya dek, tapi katanya kemarin kulkasnya rusak. Jadi mau beli kulkas apa enggak? Iya Mas, kulkasnya rusak. Mas masih ada uang enggak? Lah kemarin kan dapat dari hasil usaha kita sebulan 30 juta. Yang 20 udah aku kasihkan. Nah yang 10 kan aku simpen. Tapi yang 8 udah tak sumbangin buat panti asuhan sebelah. Gimana ya dek ya, tinggal 2 juta enggak apa-apa Mas kalau gitu. Nanti kita atur lagi ya. Yang penting kau selalu cintaku. Kan begitu. Jadi perebutannya perebutan amal saleh, keindahan, kenikmatan yang terjadi seperti itu. Karena didoakan keberkahan. Demikian pula doa berikutnya, wa baraka alaik, dan semoga Allah memberikan berkah atasmu. Alaik huruf ala dalam bahasa Arab, atas dalam bahasa Indonesia berarti semoga Allah memberikan berkah dalam hal-hal yang menimpa kalian. Berupa musibah, berupa kesempitan, berupa kehilangan, berupa kesedihan, berupa kerugian, segala hal yang adalah musibah, semoga di dalamnya tetap menjadikan sebuah kebaikan, keberkahan. Karena kalau tidak didoakan sedemikian, dia bisa menjadi sumber masalah. Na'udzubillah min dzalik. Allah itu membolak-balik kehidupan begitu mudah. 2 tahun yang lalu saat saya ke Australia, teman-teman Indonesia yang ada di Perth misalnya bekerja di bidang mining, di pertambangan. Dan waktu itu booming batu bara Australia, luar biasa. Mereka semua engineer di pertambangan batu bara adalah orang-orang yang kesejahteraannya jauh di atas rata-rata. 2 tahun yang lalu, shale gas ditemukan, perang minyak terjadi, tidak begitu lama. Ketika perang minyak terjadi, Saudi dan negara-negara Timur Tengah yang merasa hasil minyaknya terancam oleh produksi yang jauh lebih murah dengan minyak-minyak sisa di berbagai tambang-tambang yang kemudian dulu dianggap sudah tidak produktif, tapi ternyata dengan teknologi baru bisa menghasilkan banyak lagi, kemudian menurunkan harganya. Kata Menteri Perminyakan Saudi, kita akan jual 40 US dollar per barrel. Artinya kalau mereka punya ongkos produksi 45 US dollar per barrel, mereka nggak akan bertahan lama. Perang minyak terjadi, ketika harganya jok begitu, yang jadi korban pertama ternyata batu bara. Kenapa? Perusahaan yang dulu harus mengambil alternatif batu bara karena minyak mahal, sekarang kembali ke minyak. Kolaps. Maka para engineer ini kemudian tiba-tiba saja hidupnya berubah. Pemutusan hubungan kerja terjadi, dan lain sebagainya. Jadi tidak pernah ada kejayaan yang abadi di dunia. Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan hari-hari. Bertahun-tahun lalu saat saya masih SMA, profesi dokter itu kayaknya menjadi sebuah hal yang sangat menjanjikan. Kalau mau kaya pelan-pelan jadi dokter, kalau mau kaya cepat jadi engineer, seolah seperti itu. Tetapi siapa yang bisa menjamin hari-hari ini menjelang masyarakat ekonomi ASEAN, apalagi teman-teman Singapura sudah siap untuk dokter-dokternya menyerbu masuk. Teman-teman Malaysia pun demikian juga. Belum sebentar lagi, seperti tema majalah Tempo pekan ini, selamat datang buruh-buruh Cina. Ahlan wa sahlan bikum di Indonesia Raya, gitu kan. Persaingan yang luar biasa. Seperti apa ke depan? Tidak ada jaminan. Maka akhwat, hati-hati. Jangan pilih suami karena pekerjaannya. Jangan pilih suami karena karirnya. Jangan pilih suami karena gajinya. Pilihlah karena potensi rezekinya. Gitu. Karena ada orang gajinya kecil sebenarnya rezekinya besar. Dan ada orang gajinya besar sepertinya padahal rezekinya kecil. Dari mana itu? Memangnya rezeki itu apa? Ada orang gaji sudah 100 juta per bulan. Mau punya suami begitu? Tapi itu semua belum tentu rezekinya. Kenapa? Mau makan manis kata dokter, jangan pak diabetesnya. Mau makan gurih kata dokter, jangan pak kolesterolnya.
Mau makan asin saja kata dokter, jangan Pak, hipertensinya. Sebagian dari rezeki Allah itu sudah diambil. Yang begitu-begitu biasanya usia sudah senior, kalau ngomong sama saya ini loh Mas Salim, dulu pengen makan enak itu nggak mampu beli, sekarang mampu beli, nggak boleh sama dokter gitu. Jadi memang jatah rezekinya begitu-begitu. Tabarakar Rahman. Ada orang mengira rizki apa yang bisa dibeli, keliru juga. Ada pengusaha rumah makan di Jogja, omsetnya ratusan juta sampai miliaran per bulan, tapi nggak bisa tidur di kasur. Kalau tidur di kasur punggungnya sakit. Jadi dia mesti tidur di tikar pandan buatan muntilan, spesifik sekali. Kalau nggak itu nggak bisa tidur. Jadi dia diundang oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, macam-macam bikin pelatihan kewirausahaan di Jakarta. Acaranya di ballroom Hotel Bintang 5, dia diinapkan di Presidential Suite. Ketika masuk kamar, buka tas, ngeluarin tiker, gelar tiker di lantai kamar. Tabarakar Rahman. Ada salah satu pemegang saham dan komisarisnya American Airlines, salah satu maskapai yang punya pesawat ratusan unit, beroperasi sangat besar di Amerika. Dia punya pesawat banyak, tapi saya baca majalah The Economist bulan Februari 2014, ketawa ngakak sampai diketawain. Kenapa Pak baca majalah ketawa? Lah ini loh, ada orang jadi komisaris perusahaan penerbangan besar, ternyata punya hyperphobia. Hyperphobia itu rasa takut terhadap ketinggian. Seumur hidup komisaris perusahaan pesawat ini tidak pernah naik pesawat. Rezeki itu Allah yang bagi-bagi, nikmatnya luar biasa. Ada seorang ustadz diminta jadi imam masjid sebuah perumahan. Ditinggalkan, diberi rumah, di pojok perumahan itu nyempil kendaraannya sepeda motor yang suaranya ejlek enong ejlek egung. Semua penghuni perumahan itu punya mobil-mobil mewah. Dia cuma punya motor, tapi memang rezeki nggak harus punya. Rezeki itu kan make. Maka setiap hari para pemilik mobil di perumahan itu rebutan meminjamkan mobilnya kepada Ustadz ini. Ustadz dipakai, Ustadz kalau dipakai antum itu Masya Allah rasanya berkahi, tentrem di hati. Pakai ya Ustadz ya. Tetangga sebelah protes, gantian Ustadz, kemarin udah pakai mobilnya yang itu. Punya saya juga dong dipakai biar saya kebagian pahala. Tetangga sebelahnya lagi protes, dijadwal Ustadz biar semuanya kebagian pahalanya. Para pemilik mobil itu pergi ke kantor naik sepeda sesuai anjuran dokter. Allah itu bagi rizki. Tabarakar Rahman, maha kaya dia dan maha kuasa. Maka yang namanya makanan paling lezat, paling enak, bisa dibeli. Karena dia paling mahal. Anda kalau mau makan racikannya Chef Dudonyong, Chef Michelin bintang 5 yang ada di Paris, restorannya, booking 2 bulan sebelumnya bayar 200 juta. Tetapi nikmatnya makan Allah yang bagi-bagi. Kadang-kadang yang makan di Michelin bintang 5 itu kalah nikmat dengan seorang bapak di Gunung Kidul, mencangkul jam 8 sampai jam 11. Jam 11 istrinya datang bawa tenggok di gendongan, isinya teh panas, sepet, legi, kuentel. Ditambah nasi ketan ditaburi parutan kelapa yang sangat nikmat siang itu, disajikan oleh istrinya sambil disuapkan dengan tersenyum dan giginya sudah ompong. Yang namanya kasur paling empuk, hotel paling mahal, kamalnya bisa dibayar. Yang namanya Burj Al Arab di Dubai itu memproklamasikan diri sebagai satu-satunya di dunia hotel bintang 7. Kalau di Indonesia banyak, puyer obat sakit kepala. Di sana satu-satunya bintang 7. Kamar termahalnya 350 juta semalam. Tidur di situ artis Hollywood rebutan. Bisa dibayar, tapi nikmatnya tidur Allah yang bagi, bukan kita yang beli. Kadang-kadang anak pemulung di gerobak bapaknya dialasin kardus, dikasih koran, bantalan beras, nikmat sekali tidurnya sampai susah dibangunin. Allahu Akbar. Sudah paham akhwat? Potensi rezeki dengan gaji beda ya? Beda. Tapi istikharah lah.
Jadi keadaan yang tiba-tiba jatuh tadi, kalau tidak didoakan dengan keberkahan, berbahaya. Mas, aku dulu kawin bukan sama, saya takjub sekali. Ada teman di Australia itu, seorang engineer di Halliburton, kena PHK dari seorang engineer yang sudah bagus sekali karirnya. Sekarang, karena dia seorang yang dipuji sama teman-temannya, laki-laki dia, pria sejati. Gak mau nganggur, meskipun tabungannya banyak, dia bekerja. Kerja jadi apa? Pencatat meteran listrik keliling. Itu kalau istrinya komplain, Mas, aku kawin sama engineer, Mas, bukan sama tukang nyatet meteran listrik. Tetapi apa yang dikatakan istrinya, Masya Allah, ini karena doa keberkahan. Yang dikatakan istrinya, Masya Allah, saat dulu suami itu karena alasan capek bekerja, kadang-kadang dibangunin qiyamul lail susah. Sekarang dia bangun duluan daripada saya. Masya Allah, kata suaminya, dulu saya nggak bisa ngantar anak sekolah, nggak mungkin sempet. Sekarang bisa mendampingi mereka, melepas mereka, dicium tangannya oleh mereka di gerbang sekolah. Nikmat sekali. Ini karena apa? Doa berkah. Wa jama'a bainakum fi khair. Yang kita harapkan adalah kita dihimpun oleh Allah di dalam kebaikan. Al khair fid dunya yakni at-ta'at. Kebaikan di dunia itu adalah ketaatan. Kita dihimpunkan di dalam ketaatan di dunia. Aku dan kau dihimpunkan menjadi kita dalam ketaatan di dunia. Dan kebaikan di itu adalah surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika aku dan kau menjadi kita, hal pertama yang harus menjadi carian, buruan di dalam rumah tangga kita adalah keberkahan. Jadi jangan salah, menikah bukan untuk bahagia. Menikah itu untuk keberkahan kita, dunia dan akhirat. Biar bahagia itu sekedar jadi makmum. Makmum mah ngikut kemana saja. Bagaimanapun gerakannya, tetap bahagia. Berdiri bahagia, rukuk juga bahagia, iktidal bahagia, sujud jengking juga bahagia. Itu karena bahagia menjadi makmum. Tetapi memang di dalam keberkahan itu kita memerlukan indikator-indikator. Kalau aku dan kau sudah menjadi kita, seperti apa yang dinamakan keberkahan itu wujud di dalam indikator-indikatornya. Barangkali antum semua yang sudah menikah ada. Ini bujang hidin dan bujang hidat semuanya. Ingin mencantumkan di dalam undangan pernikahan kelak satu ayat yang sangat agung. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Ayat yang sangat agung. Surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Tanda kebesaran Allah yang Dia letakkan di segenap ufuk. Tanda kebesaran Allah sebagaimana silih bergantinya malam dan siang. Tanda kebesaran Allah seperti penciptaan langit dan bumi. Tanda kebesaran Allah seperti beraraknya awan membawa hujan. Tanda kebesaran Allah seperti penciptaan kita dari nutfah, percikan yang ditumbuhkan Allah menjadi alaqah, bercak-bercak yang menempel, ditumbuhkan Allah lagi menjadi mudghah, gumpalan-gumpalan, ditumbuhkan oleh Allah di dalamnya idham, ada korda dorsalis, sumbu tengah tubuh yang tumbuh menjadi tulang belakang, kemudian meruas-ruaskan tulang-tulang yang lain, dibungkus oleh Allah dengan laham, dengan serat-serat otot yang luar biasa menakjubkan. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, dijadikan kita makhluk yang sangat berbeda dari asal penciptaan kita. Tanda kebesaran yang semacam itu. Sampai penciptaan kita yang berbeda warna dan berbeda bahasa. Tabarakar Rahman, Indonesia ini, kalau saya cerita kepada masyayikh dari negeri-negeri Arab yang datang ke Indonesia, saya kasih tahu di Indonesia ini ada 17.000 pulau, ada 300 rumpun bahasa, ada lebih dari 250 suku. Mereka bilang,
itu bisa bersatu. Kok bisa ya? Hadza syai'un ajib, kata beliau, itu sesuatu yang menakjubkan sekali. Penciptaan yang luar biasa itu kesemuanya. Tanda kebesaran yang tidak kalah besar dari itu adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari anfus kalian pasangan-pasangan hidup. Min anfusikum, kata Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya, min anfusikum yakni satu dari diri-diri kalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bahwasanya Dia menciptakan pasangan untuk Adam dari bagian dirinya. Min anfusikum, dari diri-diri kalian. Allah mencipta Adam dan menjadikan bagi Adam pasangannya. Dan riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah menyatakan dicipta oleh Allah dengan diambilkan dari rusuk kirinya. Mengilhami seorang penyair namanya Antara, mengatakan bukan dari tulang ubun dia dicipta, sebab dia memang akan terlena jika hanya disanjung dan dipuja. Bukan juga dari tulang kaki, sebab tidak layak menjadikan ia diinjak dan diperbudak. Tetapi dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangannya untuk dilindungi. Min anfusikum, dari diri-diri kalian, sebab wanita adalah belahan tidak terpisahkan dari laki-laki dengan satu kesadaran penuh. Jangan pernah wanita mencari laki-laki sempurna, dan jangan pernah laki-laki mencari wanita sempurna. Sebab mereka masing-masingnya memang tidak sempurna, dan mereka diciptakan untuk saling menyempurnakan satu sama lain. Min anfusikum, kesadaran itu bahwa kita berasal dari diri yang satu, sama di hadapan Allah, setara di dalam kedudukan di sisi Allah, diberi peluang yang sama untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah, dan disyariatkan untuk saling dukung bahu-membahu di dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, Al-Fakhrul Razi mengatakan min anfusikum, maknanya dari jiwa-jiwa kalian. Karena hubungan suami istri seharusnya adalah hubungan jiwa, bukan cuma hubungan raga. Khalil Gibran pernah menyatakan, jangan kau kira cinta datang dari keakraban yang lama dan pendekatan yang tekun. Tidak. Cinta adalah anak dari kecocokan jiwa. Dan selama kecocokan jiwa itu tiada, cinta takkan pernah lahir dalam hitungan tahun atau bahkan milenia. Ikhwan dan akhwat yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan itu adalah hubungan jiwa, sehingga ada prasyarat penting yang ditekankan para ulama di dalam kesekufuan. Apa itu kesekufuan? Kesetaraan, kesecocokan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Kenapa yang dimutlakkan para ulama adalah sekufu dalam agama? Konsep sekufu itu di dalam fikih dibuat untuk kenyamanan. Karena kadang-kadang sesuatu yang terlalu jomplang mengganggu kenyamanan. Maka ada anjuran sekufu dalam berbagai hal. Soal harta misalnya, anak triliuner, miliarder sudah nggak keren sekarang, triliuner menikah dengan seorang yang apa ya, uangnya mungkin di angka jutawan gitu. Jadi jutawan itu sekarang di Indonesia nggak kaya. Jutawan menikahnya dengan triliuner. Mungkin tidak nyaman bagi sebagian, oleh karena itu syariat fikih memberikan keleluasaan. Kalau memang itu mengganggu, silahkan cari yang sekufu. Tetapi kalau itu tidak mengganggu, artinya bagi masing-masing ada kesiapan menghadapi perbedaan di antara keduanya, jalan terus saja.
Yang dikhawatirkan syariat hanya kalau nanti terjadi cekcok masalah, salah satu ngungkit-ngungkit soal itu. Seperti misalnya sang istri lebih kaya, bilang ke suaminya, "Olah mas, kamu kalau nggak tak pelihara jadi suami, udah di kolong jembatan mas." Yang ngeri kan begitu. Kalau misalnya pada suatu kondisi sangat marahnya sang istri menjadikan dia emosi jadi seperti itu hati laki-laki mana yang tidak hancur dibegitukan. Jadi yang dicegah syariat adalah hal semacam ini. Tetapi kalau siap, punya komitmen untuk menjaga saling menghormati misalnya, tidak ada masalah. Nikah misalnya, sang istri S3, lulusan Jerman lagi. Sang suami juga lulusan Jerman, jejer kauman. SD. Suaminya SD, istrinya pendidikan setara doktoral. Kalau nyaman, kuat, mampu menyesuaikan, tidak ada persoalan. Yang problem kalau tidak siap. Tapi kalau istrinya siap misalnya, Masya Allah mas, saya pendidikan mah apa artinya mas? S3 tidak ada apa-apanya, kalah sama Samsung sudah S6 gitu. Saya begitu gitu ya. Jadi asal kemudian ada antisipasinya. Sang suami yang lulusan SD tapi kemudian mau belajar, sang istri kemudian juga mau menyesuaikan diri, bicaranya tidak pakai istilah yang muluk-muluk kalau kepada suaminya. "Dek sebentar dek, dari 12 kata dalam satu kalimatmu, 9 aku nggak paham dek." Misalnya begitu kan? Asal kemudian sekufu itu sangat fleksibel di dalam hal-hal selain agama. Tetapi dalam soal agama sangat, fikih sangat memberikan penekanan. Kufu dalam agama adalah kesekufuan yang dituntut oleh syariat. Maka aneh ada orang ngomong, beda agama tidak ada masalah. Tapi dia mempermasalahkan kalau pendidikan beda. Dia mempermasalahkan kalau paras jauh. Yang satu kayak putri Indonesia kan banyak ya. Yang satu suaminya kayak habis ketabrak 7 kendaraan sekaligus itu misalnya. Begitu dipermasalahkan. Pendidikan dipermasalahkan. Ini tidak adil. Karena yang dituntut fikih justru dalam soal-soal yang kaitannya dengan agama. Sebab apa? Al-arwahu junudum mujannadah. Ruh-ruh itu seperti pasukan yang ada dalam kesatuan-kesatuan. Kalau mereka saling mengenal, maka mereka itu mudah untuk sepakat. Kalau mereka tidak saling mengenal, maka mereka gampang untuk berselisih. Pasukan itu kenal satu sama lain pakai apa? Pakai sandi, pakai kode. Kalaupun tidak bertemu, hatta terhalang bukit, dua pasukan, tapi kalau kodenya nyambung, maka mereka sepakat. Contoh, disepakati jumlah tembakan sama dengan 5. Sini nembak 3 kali, dor. Sana balas, dor. Benar jumlahnya 5. Cek lagi, kita nembak 4 kali, dor, 4 ya. Terus yang sebelah sana cuma balas sekali, dor. Oh benar, temen itu. Ini belum ketemu, saja sudah sepakat. Kenapa? Sandinya nyambung. Kita ini kadang-kadang ketemu orang gitu ya di tempat umum, kenalan belum, ngerti nama apalagi, tapi ketemu gitu. Karena al-arwahu junudum mujannadah, saling senyum. Kemudian salah satu mengucap salam, bahkan kadang salamnya rebutan duluan siapa gitu. Barang kemudian salam, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Terus pergi, padahal nggak kenalan juga. Ditanya tadi siapa, nggak ngerti. Itu al-arwahu junudum mujannadah. Kita dengan pasangan kita seharusnya juga begitu. Jadi bagaimana kemudian kita sudah sepakat hatta sebelum kenal. Orang sekarang bikin bid'ah namanya ta'aruf. Bid'ah dalam tanda kutip, inovasi. Kenapa? Karena zaman kita tauris, pewarisan nilai, nggak kayak zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dulu mau nikah sama Aisyah, nggak usah kenalan sama Aisyah. Kenapa? Kenal saja sama bapaknya. Aisyah itu persis Abu Bakar As-Siddiq, fotokopian dalam bentuk perempuan. Gitu saja. Kenapa? Tauris nilai dari bapak kepada anak sangat kuat. Mau nikah sama Hafsah binti Umar, nggak usah kenal Hafsah, kenal Umar saja. Hafsah itu mirip Umar. Pada zaman itu, sekarang kan antum bukan cuma anak bapak antum kan? Antum hasil persyarikatan gitu.
ya anak bapak secara biologis, tapi secara sosial budaya lebih banyak bergaulnya dipengaruhi oleh teman-teman kita, di sekolah kita, guru-guru kita, bahkan televisi dan sinetron kesukaan kita. Yang lebih membentuk kita itu daripada orang tua. Makanya sekarang ada ikhtiar namanya ta'aruf. Kayak kok istilahnya jadi gak pacaran tapi ta'aruf. Ta'arufnya sebelum nikah. Bagi saya ta'aruf itu seumur hidup. Yang namanya suami dan istri Anda itu kelak sangat dinamis. Sebagaimana manusia umumnya sangat dinamis. Dia punya al-imanu yazidu wa yanqus. Imannya naik, imannya turun, imannya bertambah, imannya berkurang. Ritme dinamika itu akan terus terjadi. Maka gak bisa kita ngeklaim saya sudah kenal dia. Dari mana kenal dia? Gak bisa. Sesudah itu dia berubah, dia berdinamika terus menerus tanpa henti. Ngajinya ke ustadz ganti aja kadang-kadang sudah jadi beda. Oh dia dulu ngajinya sama-sama, gini orangnya. Begitu ngaji sama-sama, oh agak beda dikit. Orang itu dinamis sekali. Jadi kita tidak bisa kecuali ta'aruf itu seumur hidup. Jadi min anfusikum, hubungan sejiwa. Maka yang terpenting bagi kita itu kalau sudah sejiwa. Sejiwa itu tadi al-arwahu junudun mujannadah, ruh itu seperti pasukan. Kalau pasukan kenal satu sama lain dengan kode, dengan sandi, kita sandinya apa? Ruh saling kenal itu iman kepada Allah. Sehingga dengan begitu rumus jodoh itu tidak eksak, rumus jodoh itu tidak tunggal, rumus jodoh itu macam-macam. Ada dua aliran sungai besar menyatu, itu namanya kesamaan. Kita kadang-kadang ketemu ada orang suami istri mirip semua halnya. Pantes ya mereka itu jodoh, orang mirip dalam segala halnya. Kita kan mengatakan begitu komentarnya. Tapi kita juga ketemu ada orang panas ketemu dingin untuk menghasilkan hangat di tengah-tengah, mencari keseimbangan. Kita kadang-kadang heran, kok bisa ya jadi suami istri? Beda banget padahal laki-lakinya begini, perempuannya begini. Tapi kenapa bisa jadi suami istri? Karena mereka menyeimbangkan diri, menemukan sesuatu yang menyeimbangkan mereka. Ada juga tanah yang gembur, ketemu hujan yang lebat, menumbuhkan bebijian, menjadi tanaman yang berbuah manis. Ada juga yang begitu, saling melengkapi. Kata orang Jawa, tumbuh oleh tutup. Beda, tapi saling melengkapi. Rasulullah Muhammad orang dermawan, Ibunda Khadijah orang kaya. Orang kaya ketemu orang dermawan, dermawannya makin menjadi-jadi. Amal salahnya menjadi tumpah ruah penuh kebaikan. Ini ada rumusnya masing-masingnya, kesemuanya. Yang sama adalah rumus jodoh itu kalau kemudian sama-sama hati mereka tunduk kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengabdikan hidup ini untuk Allah. Agama itu cara memandang hidup, cara memandang mati, cara memandang hidup sesudah mati, cara memandang pencipta hidup dan mati, cara memandang pasangan, lingkungan dan kesemua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kesamaan dalam soal itu, kesejiwaan adalah jaminan kebaikan bagi pernikahan. Yang ketiga, min anfusikum, artinya nafas. Orang menikah itu, kalau karena Allah, seharusnya dia menjadi seperti nafas. Nafas itu terhirup masuk ke dalam rongga dada kita, membawa oksigen, dititipkan ke dalam darah lewat alveoli. Untuk apa? Memberi daya hidup kepada setiap sel tubuh kita. Orang yang menikah karena Allah, sedemikian pula hendaknya dia menjadi daya hidup bagi lingkungannya, menjadi daya hidup bagi seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu pernikahan. Oleh sebab itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, dia ciptakan sebuah tanda besar berupa kita yang berpasang-pasangan ini. Dan berpasangannya kita di dalam syariat Allah dihargai begitu tinggi. Tadi syariat pertama itu pernikahan. Kok bisa? Iya, Adam dan Hawa di surga itu menikah dulu. Belum ada utang piutang, belum ada jual beli, belum ada akad-akad muamalah yang lain, tapi sudah menikah. Jadi dia syariat pertama. Kemudian dalam maqasidis syariah yang dirumuskan Imam Syatibi, bagian ketiga disebut sebagai hifdzun nasl, menjaga kelangsungan jenis manusia, keturunannya, kuantitas maupun kualitasnya. Maka nikah menjadi syariat yang paling pokok di dalam menjaga kemaslahatan berupa hifdzun nasl ini. Demikian Rasulullah menjadikan dia sebagai ukuran bagian dari umatnya. An-nikahu min sunnati
faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu bagian dari sunnahku, siapa yang membenci, raghibaan itu menghindarkan, suka dari pernikahan, maka dia bukan golonganku. Rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, nikah ini disebut oleh Allah kemudian sebagai mitsaqan ghalidha. Kata mitsaqan ghalidha, frasa ini hanya muncul 3 kali dalam Quran. Satu, untuk menggambarkan perjanjian antara Allah dengan para Rasul ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam, yang dengan perjanjian itu Allah meminta mereka bersumpah untuk menjalankan risalah, mengemban risalah, apapun yang terjadi, meskipun harus mempertaruhkan nyawa mereka, tetap teguh sabat membawa risalah itu, apapun risikonya. Yang kedua disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian antara Allah dengan Bani Israel, sampai Allah mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Yang diangkat bukan mushaf, yang diangkat gunung Tursina, macam-macam blak, kan begitu. Saking beratnya perjanjian itu. Yang ketiga, mitsaqan ghalidha itu istilah untuk pernikahan. Maka jangan main-main dengan soal ini. Dia setara dengan perjanjian Allah dengan para Rasul ulul azmi, dia setara dengan perjanjian Allah dengan Bani Israel, sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Sangat berat. Apa hikmahnya pernikahan itu supaya menjadi dasar bagi keberkahan yang tumpah ruah kepada kita? Pertama, litaskunu ilaiha, supaya kita semua merasakan sakinah pada pasangan kita itu. Apa makna litaskunu ini? Makna sakinah ini, Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengetengahkan riwayat, makna dari litaskunu ilaiha setidaknya ada 4. 1, litasta'ifu biha. 2, walita'tafu ma'aha. 3, walitamilu ilaiha. 4, walitatma'innu biha. Pertama, sakinah itu litasta'ifu biha, supaya kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasanganmu itu. Pertama-tama dalam sakinah itu bukan soal tenang, tentram, gak ada cekcok, gak ada beda pendapat, gak ada suara keras dan tinggi di dalam rumah. Bukan soal itu. Pertama-tama soal sakinah adalah soal keterjagaan diri kita dari dosa-dosa dengan kehadiran pasangan kita. Disebut sakinah kalau kehadiran istri bagi suami menjadikan suami tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Disebut sakinah dalam rumah tangga kalau kehadiran suami bagi istrinya menjadikan sang istri terhindar dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sakinah namanya kalau dalam sebuah rumah tangga enggak pernah cekcok, enggak pernah tengkar, enggak pernah suara keras, tenang, tentram, sunyi malah gitu. Itu rumah tangganya kalau ketemu suami istri ini senyum terus. Tetapi kalau itu didasarkan atas sebuah agreement di awal, kesepakatan di awal, Pa, Ma, kita menikah, tapi ini ikatan sosial. Di luar itu having fun mah sama siapa aja, kita berdua bebas. Papa bebas selingkuh sama siapa saja, Mama juga bebas selingkuh sama siapa saja. Tenang, tentram, gak pernah tengkar. Tetapi yang seperti itu tidak bisa disebut sebagai sakinah, karena syarat pertama sakinah adalah litasta'ifu biha, bisa terjaga kesucian dengan kehadiran pasangan. Ini sama, banyak orang salah paham tentang sholat. Dikiranya sholat yang khusyuk itu sholat yang bisa nangis-nangis, sholat yang bisa haru-haru, sholat yang bisa sendu-sendu, sholat yang bisa menggigil. Enggak. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pernah ditanya muridnya, ya Imam, seperti apa sholat khusyuk itu? Kata Al-Ghazali rahimahullah, salat khusyuk itu terlihat sejak salam sampai takbir. Kata muridnya, kebalik kali. Salat mah dari takbir sampai salam. Kata Imam Al-Ghazali, tapi memang demikian anakku, yang namanya salat itu terlihat khusyuknya dari salam sampai takbir. Maksudnya, kalau salat subuhmu khusyuk, maka antara subuh sampai duhur kau tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat duhurmu khusyuk, maka antara duhur sampai asar engkau tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat asarmu khusyuk, maka antara asar sampai maghrib engkau tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian seterusnya sampai akhir hidupmu, sebab Allah sudah menentukan dosis yang tepat. Yang namanya subuh itu cukup sampai duhur, yang namanya duhur itu cukup sampai asar, begitu seterusnya. Jadi pertama-tama bukan soal
nangis-nangisnya. Tetapi soal tercegah dari keji dan mungkarnya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya sakinah litastaifu biha, menjaga kesucian masing-masing pasangan. Yang kedua disebut sakinah kalau walita'tafu ma'aha, dan supaya kalian bisa membangun atifah, ikatan lahir dan batin dengan pasangan kalian. Ikatan lahir dan batin dengan pasangan kalian. Ini seperti kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid itu la ilaha an-nafyu illallah, al-itsbat. Katakan tidak kepada selainnya, lalu tetapkan satu hal saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilah kita. Dalam pernikahan sakinah juga begitu. La ilaha illallah. Godaan memang bisa terjadi di mana saja. Di tempat kerja ada godaan, di mall ada godaan, di jalan ada godaan, di masjid saja ada godaan. Godaan bisa ada di mana saja, tetapi tempat di mana godaan itu dijadikan sebagai pahala hanya satu, yaitu di rumah tangga kita. Di ikatan yang sudah dihalalkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam soal lita'tafu ma'aha ini, membangun ikatan lahir dan batin ini, Rasulullah sampai mencontohkan dengan sangat zahir. Rasulullah hadir di Masjid Nabawi dalam keadaan rambut beliau masih basah setelah mandi jinabah. Dan beliau mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, jika salah seorang di antara kalian bertemu dengan wanita yang dijadikan setan sebagai penggoda baginya dan dia tertarik kepada wanita itu, apa tuntunan Nabi? Maka hendaklah dia pulang menemui istrinya sendiri. Sebab pada istrinya itu ada segala sesuatu yang ada pada wanita yang membuatnya tergoda itu hanya saja lebih suci dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tergoda, suami Anda bisa jadi ada di mana-mana godaan baginya. Tetapi kesetiaan itu bukan tidak pernah tergoda. Kesetiaan itu adalah dimanapun dia tergoda, dia pulang kepada Anda. Maka kalau pulang, sambutlah yang baik. Karena boleh jadi dia pulang dalam keadaan tergoda. Kalau pulang dalam keadaan tergoda, sambutannya cemberut, celaka 12. Bahaya. Ini yang kemudian menjadi tuntunan din ini. Jadi Masya Allah, bagaimana ketergodaan di luar diekspresikan dalam ketaatan kepada Allah bersama istri dalam rangka membangun atifah sampai sedemikian. Sampai batinnya juga harus begitu. Ustaz Fauzil Adzim mengatakan kepada istrinya berulang kali, semoga Allah jadikan engkau selalu yang tercantik di hatiku. Kalau saya dulu waktu masih zaman SMS ngisi kajian, kok yang hadir banyak akhwatnya. Maka saya SMS istri saya mengatakan, istriku di hadapanku ada ratusan bidadari, gemerlapan bagaikan bintang gemintang. Tapi andai kau hadir di sini istriku sayang, mereka semua akan hilang terbenam. Seperti bintang-bintang tak tampak lagi ketika mentari terbit meninggi. Istriku, engkaulah matahariku. Jadi begitu. Para ikhwan, hak cipta dilindungi undang-undang. Bikin sendiri nanti ya. Jadi ini bagaimana komitmen untuk membangun atifah itu. Lita'tafu ma'aha. Yang ketiga, sakinah itu kalau walitamilu ilaiha. Supaya kamu senantiasa cenderung dalam hati maupun pikiran terhadap keluargamu, terhadap dia, terhadap pasanganmu. Orang kalau bujang, pengen makan apa begitu? Uangnya ada, tempatnya terjangkau, datengin, dimakan. Tetapi kalau sudah menikah, pengen makan apa? Bahkan kalau sudah di depan mata, yang terfikir pertama, kalau dia seorang yang litamilu ilaiha, yang terfikir pertama seharusnya adalah, yang di rumah makan apa ya? Dulu waktu bujang ada gadget baru keluar, uang tabungan mencukupi, diburu itu gadget, diburu itu gawe, beli. Sekarang kalau sudah menikah, kalau aku dan kau sudah menjadi kita,
Maka, gitu ya, kembali ke judul kan gitu. Ini maksain tuh. Gitu. Maka, yang terfikir pertama, lihat gadget baru keluar adalah, istri saya, alat rumah tangga apa yang rusak ya? Janji apa yang belum saya penuhi untuk istri saya ya? Perhiasan apa yang sudah pernah saya ingat dia pengen tapi saya belum kuat beliin waktu itu ya? Yang pertama terfikir, litamilu ilayah. Dibangun yang namanya muyul ini, cenderung terus ini, sampai nanti tiba pada level bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara. Itu sudah ngeri kalau begitu. Ada suami berangkat Jumatan ke Masjid Agung Al-Azhar. Handphone dia tinggal di rumah. Dicas, diisi ulang baterainya. Zaman itu masih zaman SMS. Jadi belum ketahuan, centangnya nggak ada gitu ya. Ketika dia SMS, ketika suaminya berangkat itu, sang istri SMS. Mas, mumpung anak-anak belum pulang sekolah, mereka ada kegiatan pramuka sampai sore. Nanti pulangnya beli bakso dong, nostalgia bakso yang pojok deket masjid itu. Kan enak tuh makan berdua di rumah. Jangan lupa ya, love you, gitu. Itu SMS-nya bunyinya begitu. Sang suami di masjid, ba'da salam, ba'diyah Jumat, dia kepikir, iya anak-anak pulangnya masih jam 4 nanti. Pramuka dulu. Ini kayaknya nostalgia enak nih. Makan bakso pojokan situ. Yang dulu kalau kajian berdua berangkat waktu awal-awal nikah makannya di situ, bukan karena enak, karena nggak ada pilihan lain. Tapi bagus ini untuk nostalgia. Beli di situ 2 bungkus, bawa pulang, ketuk pintu, sudah semangat banget dalam hati mau kasih surprise gitu. Dibuka pintu, assalamualaikum, surprise. Kata istrinya, surprise apa, orang aku yang pesen gitu. Kata suaminya, pesan di mana? Ya kan tadi aku SMS, Mas. Bawa pulang bakso 2 bungkus buat nostalgia, makan berdua. SMS? Iya. Tuh, adik lihat tuh. HP Mas ada di situ. Ini Mas beli atas inisiatif sendiri, pengen nostalgia juga sama adik. Kata istri, kok kita bisa satu sih? Semakin nyambung. Bahkan konon kalau chemistry-nya bagus gitu ya, suami istri itu makin lama makin mirip gitu. Litamilu ilaiha, karena nyambung gitu. Saling bereaksi, apalagi sama-sama guru kimia gitu ya. Cepat bereaksi. Jadi campur gitu ya. Litamilu ilaiha. Ini modal dasar penting, nanti kalau mendidik anak itu, kalau sudah bisa bicara tanpa kata, saling mengerti tanpa bicara, itu anak lagi ngapain begitu ya, reaksi apa, respon apa yang diberikan orang tua, itu nggak perlu ngomong langsung, iya, sip, gitu ya. Antara suami dengan istri, indah sekali. Yang keempat, walitat ma'innu biha, dan supaya kalian tentram, merasakan itminan dengan dia ada di sisi ataupun ketika sedang berpisah. Jadi itminan itu tentram ketika bersama dan tentram juga ketika saling menitip kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pasangan yang cuma tentram ketika bersama. Kalau berpisah dikit, udah kelabakan masing-masing gitu ya. Nggak percayaan sama pasangan. Maka kendaraan suami pasangin GPS gitu ya. Handphone suami pasangin penyadap gitu ya. Karena nggak percaya. Tentramnya cuma kalau bersama. Kalau nggak bersama, nggak tentram. Tapi itu mending ada pasangan yang tentramnya kalau berpisah. Jadi kata sang istri, untung gak ketahuan suami gitu. Kata suami, untung gak ada ibunya anak-anak. Tentramnya ketika berpisah. Kalau bersama tidak tentram, naudzubillah. Jangan sampai yang namanya tentram, itminan, litatma'innu biha itu tentram bersama, tentram berpisah. Tentram ketika bersama, seperti Nabi SAW
saling menguatkan dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Tentram bersama karena bisa saling memurojaai hafalan Quran berdua. Tentram bersama saling mengisahkan cerita berhikmah berdua. Tentram bersama saling bisa bertanding syair berdua. Tentram bersama bisa menikmati waktu-waktu bersama, quality time, lari pagi berdua, nonton berdua, nonton pertunjukan seperti Nabi SAW dengan Aisyah itu di Masjid Nabawi. Bilal dan teman-temannya dari Habasyah menarikan tarian tombak khas Habasyah. Ibunda kita Aisyah duduk di pangkuan Rasulullah SAW, pipi nempel pipi, nonton sampai puas. Ini biasanya terbayangkan sebelum menikah. Begitu menikah lupa mau begini. Luar biasa, Masya Allah. Tentram bersama, tapi tentram juga ketika berpisah. Karena ada yang saking tentramnya bersama, untuk berpisah jadi berat. Ini juga bahaya. Contoh berpisah yang syar'i. Suaminya mau jihad fisabilillah, istrinya nggak kuat. Aku kalau ditinggalkan kamu nggak kuat, mas. Aku kalau ditinggalin lebih baik mati, mas. Aku tetap mau bersama kamu. Padahal suami mau jihad fisabilillah. Ada yang lebih parah, mau sholat ke masjid aja begitu. Jangan, mas. Sholat di rumah aja sama aku. Maka jadi suaminya yang bijak, maafkan aku cintaku. Lebih baik kita berpisah sebentar saja, supaya tumbuh rindu yang makin berbunga. Izinkan suamimu sholat jamaah sebentar ke masjid. Aku akan mendoakanmu dari kejauhan. Assalamualaikum. Lebih amat pamit ke masjid begitu. Tapi penting juga gitu ya. Hal semacam ini menguatkan di dalam perpisahan. Kadang-kadang tidak kuat berpisah itu. Tapi ada cerita. Rasulullah SAW dan para sahabat berangkat, namanya Jaisul Usrah, pasukan yang sulit. Itu adalah perang Tabuk pada tahun ke-10 Hijriyah. Di perang Tabuk itu, Tabarakar Rahman, Muslim sedang panas kering, angin membawa racun penyakit. Berat sekali. Madinah dalam keadaan yang tidak aman, banyak desas-desus bahwa Madinah akan diserang. Tapi para suami itu berangkat bersama Nabi SAW dengan langkah yang sangat mantap. Allah pasti menjaga keluarganya. Maka di Madinah ternyata wanita-wanita mukminah tidak lepas dari ujian Allah. Yang menguji mereka lewat wanita munafikah. Kata ibu-ibu munafikah itu kepada ibu-ibu mukminah, "Ibu, ya Allah, tega banget ya suaminya, Bu. Lagi musim kayak begini, paceklik, panas, kering, panen kayaknya gagal. Persediaan pangan entah gimana. Penyakit bertebaran, katanya Madinah juga mau diserang orang. Ditinggalin sama suami. Tega banget suami. Ya Allah, padahal anaknya masih kecil-kecil gitu. Nggak kuat kalau saya, Bu." Gitu. Jadi wanita-wanita munafikah menguji dengan begitu. Maka jawaban para mukminah itu luar biasa. Kata mereka, "Innama dhahabal akal wa baqiya razaq." Bu, biasa. Yang pergi makan. Suami-suami kita yang pergi itu cuma tukang makan. Yang maha pemberi rizki itu Allah. Dia tetap di sini bersama kami. Nggak pernah meninggalkan kami selama-lamanya. Kesian deh ibu, tukang makannya di rumah ngabis-ngabisin jatah ya. Ada proses untuk kemudian menjaga iman, menjaga ketentraman, sekaligus memberikan kepada wanita munafikah itu satu jawaban yang menghunjam. Maka gerakan anti korupsi itu dimulai di rumah pagi-pagi. Istri mencium tangan suami, suami meletakkan hidungnya di dahi istri. Sang istri berbisik mesra, "Cintaku, berangkatlah berjuang. Selamat berjuang. Ingat, kami ini cuma ridha dengan yang halal. Kami lebih tahan lapar daripada suruh menahan siksa api neraka. Jangan pulang kecuali dengan yang halal, cintaku. Selamat berjuang. Doaku selalu bersamamu." Ini kalau semua istri di Indonesia kayak begini kan nggak ada korupsi ya? Iya. Sayangnya gerakan pro korupsi sering dimulai juga pagi hari. Bunyinya, "Abang ini gimana ya? Sebelah itu eselon 3 bang, mobilnya tahun ini udah ganti 2 kali. Abang 10 tahun mobil butut gak ganti-ganti. Gak habis sikir saya bang jadi istri abang." Nah, ini bahayanya gitu ya. Maka cari yang salihah para suami. Istri salihah
pangkal gerakan anti korupsi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian. Olitatma'innu biha. Bagaimana kemudian ketentraman itu ketika bersama. Ini namanya sakinah. Ini yang mau pasang di undangan udah paham sakinah sampai sejauh ini. Nah, ini yang repot kalau belum. Yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian mawaddah. Mawaddah itu wud, cinta yang membakar, bergelora, menggebu-gebu, menyala-nyala, mengisi hidup kita dengan sengatan-sengatan yang membuat kita bersemangat, bergairah. Itu namanya mawaddah. Dan ternyata kalau sakinah pakai kata litaskunu, pakai huruf lam, kata para ulama, seakan-akan kalau kita memenuhi kaidah min anfusikum, maka yang namanya pernikahan itu pasti litaskunu, pasti sakinah. Maka jadi kebanyakan ikhwan itu kalau sudah habis nikah itu ya, bisa dilihat hadir pengajian itu langkahnya udah beda. Dulu sebelum nikah wur gitu, kalau sudah menikah jeleng gitu ya. Semakin bulat, bukan cuma tekad tetapi juga badan gitu. Karena tentram gitu ya. Kalau dicari alasan sakinah mah begini enggak juga ya. Dia sudah berhasil meningkatkan kapasitas dari 6 pack menjadi 1 pack. Nah, 6 months lebih parah lagi, 6 months. Jangan sampai perut mendahului karir ya. Nabi SAW itu salah satu ciri beliau yang disebutkan Imam Tirmidzi dalam Syama'il Muhammadiyah, patokannya ini, rata antara bagian dada dengan bagian perut. Rata. Sampai umur 63 tetap rata. Enggak ngelengkung juga, tetap gagah kok gitu. Tetap rata. Nah, kenapa jadi ngomongin badan sih? Mawaddah ternyata menggunakan kata waja'ala. Kata ja'ala itu dalam banyak pilihan kata Allah di dalam Al-Quranul Karim selalu menunjukkan proses. Kalau kemudian Allah mengatakan khalaqna, sering menunjukkan dia sesuatu yang Allah kun, maka jadilah. Tetapi kalau ja'ala, dia sering menunjukkan proses. Allah mencipta tidak serta-merta, tetapi tahap demi tahap. Dan dia memenuhi prasyarat di dalam mawaddah itu. Selain berproses, harus ada ilmunya, pemahamannya. Maka pengalaman beberapa tahun ikut di Jogja Family Center, di lembaga konseling pernikahan, banyak persoalan rumah tangga terjadi bukan karena kurangnya cinta, tetapi kurangnya ilmu di dalam mengekspresikan cinta. Karena kita sejak kecil terbiasa dengan sebuah adagium peribahasa. Cintailah orang lain sebagaimana kau ingin dicintai. Padahal ini tidak berlaku untuk kehidupan pernikahan. Sebab apa? Laki-laki dan perempuan berbeda. Walaisa dzakaru kal unsa. Kata Allah, laki-laki tidak sama dengan perempuan karena tidak sama sejak anatominya, fisiologinya, metabolismenya, hormon-hormonnya. Maka juga kebutuhan jiwanya berbeda. Cara mencintai dan dicintai juga berbeda. Memaksa mencintai istri kita dengan cara diri kita sebagai suami ingin dicintai, itu akan menjadi sebuah hal yang merusak. Demikian pula memaksa mencintai suami seperti cara seorang wanita ingin dicintai, itu juga berbahaya. Maka dalam konseling pernikahan kadang ada suami yang merasa sangat mencintai istrinya, tapi istrinya merasa tidak didengarkan, diabaikan, tidak diakui pendapatnya, sering dipotong dan macam-macam. Pada kata suami, aku tuh demi Allah sangat mencintaimu, gitu. Bumi langit menjadi saksinya. Tetapi begitu yang dirasakan perempuan. Demikian pula ada istri yang merasa sangat mencintai suaminya, tapi suaminya merasa tertindas, terdikte, tersiksa. Makin lama makin kurus, makin kurus, makin kurus. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena kita mencintai orang lain seperti kita ingin dicintai. Itu berlaku untuk hubungan sesama jenis. Maksud saya ukhuwah, bukan yang aneh-aneh ya. Mencintai sesama pria,
Kalimatnya kok jadi nggak enak ya. Dengan prinsip itu bisa. Mencintai sesama wanita dengan prinsip itu bisa. Tapi mencintai suami kita tidak bisa dengan prinsip itu. Kita berbeda. Walaysa dzakaru kal unsa. Anatominya saja berbeda. Ini katakan begini, saya ambil satu contoh kecil saja bedanya anatomi pria wanita. Ada belahan otak kiri dan kanan. Ada jaringan yang kemudian menghubungkan di antara keduanya, sering disebut sebagai, nanti teman-teman medis tolong saya dikoreksi, ada namanya corpus callosum, nyambungkan antara belahan kiri dan kanan otak. Jumlah corpus callosum pada wanita menurut penelitian secara umum lebih banyak daripada laki-laki. Gara-gara jumlah yang lebih banyak ini saja terjadi perbedaan yang signifikan. Contoh, laki-laki cenderung single tasking karena koordinasi belahan otak kanan dan kirinya pada wanita itu lebih bagus, maka laki-laki cenderung single tasking. Ayatnya fa idza faragta fansab. Kalau selesai satu urusan, beralihlah dengan sungguh-sungguh ke urusan yang lain dan kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala berharap hanya padanya. Itu laki-laki. Perempuan itu multitasking. Maka Anda bisa melihat seorang ibu sambil menyusui, dia meracik masakan, sambil menerima telepon, update Twitter, dan sambil kemudian nonton sinetron kesukaannya. Itu bisa berjalan dengan sangat simultan. Kalau kemudian antara dua hal ini tidak difahami, sehingga ibu-ibu mengira suaminya juga multitasking, berbahaya. Di Komisi Transportasi Uni Eropa ada data jumlah laki-laki yang menyetir sambil bertelepon lalu kecelakaan itu 400% lebih tinggi daripada jumlah wanita, meskipun perilaku ini rata-rata sama antara pria dan wanita, nyetir sambil terima telepon itu. Tapi kecelakaan pada laki-laki 400% lebih tinggi. Kenapa? Single tasking, multitasking itu. Maka kalau seorang istri ngomong sama suaminya begini, "Mas, hari ini sore aku ada pengajian loh. Tolong ya mas ya, itu kursi-kursinya dipinggirkan. Terus nanti digelarin tiker. Tapi kita nggak punya tiker mas. Nanti pinjemin ke Bu RT ya mas ya. Terus habis itu, aku kemarin pesen juga ke Bu RT bikinin sekalian lumpia. Mas ambil di sana ya. Uangnya nanti pakai uang mas dulu. Terus aku juga pesen lemper ke Bu Joko. Lah habis itu ambil lemper ke Bu Joko. Aku mau bikin minum tapi kayaknya gulanya habis. Nah nanti sekalian ke warungnya Pak Minto. Pak Minto itu warungnya ini loh mas, lebih murah gulanya daripada warungnya Bu Suharjo. Jangan lupa belinya di sana aja, jangan di Bu Suharjo. Nah tapi itu kita kan nggak punya piring banyak tuh dan gelas banyak. Nah kayaknya di Bu RT tuh kemarin aku pinjam nggak ada. Coba deh ke takmir masjid, coba pinjam di takmir masjid ya mas ya. Itu kontaknya takmir masjid sih Mas Imam kayaknya, Mas Imam. Ya habis itu terus jangan lupa juga mas, anak-anak kan belum dijemput mas. Nanti sekalian ambil lumpia, itu kan dekat ke sekolah anak-anak. Jemput sekalian ya mas ya. Kata suaminya, "Dek, tadi apa aja deh? Aku nggak inget sama sekali satu-satu. Aku catat dulu, ala kayak gitu aja dicatat mas, kan gampang ya." Aku nggak bisa deh, aku harus nyatet satu-satu deh, please. Karena nggak ngerti bahwa ternyata beda. Karena beda anatomi ini pula, cara menghadapi persoalan, cara berpikir juga berbeda. Laki-laki kalau mikir kayak obat nyamuk muter ke dalam. Jadi kalimat khasnya laki-laki kalau ada persoalan, problem ruwet itu, kalimat khasnya adalah, sebentar kita sederhanakan dulu. Intinya apa? Kalau sudah ketemu intinya, nanti kita bisa cari solusi. Beres. Itu kalimat khas laki-laki. Kata kaum perempuan, jangan disederhanakan mas. Ini masalah yang perlu kita lihat semua sisinya. Dengerin aku dulu ya. Nah ini khasnya ibu-ibu, karena ibu-ibu mikirnya kayak obat nyamuk muter keluar. Semuanya dikorelasikan. Maka ada suami ngeluh, "Ustaz, tolong Ustaz, istri saya kalau marah itu dia jadi histeris." Histeris mungkin maksudnya mas, bukan, dia histeris. Jadi kalau dia marah pada suatu keadaan,
bersebab satu kesalahan saya pada waktu itu, lah marahnya itu dia bisa menyebutkan kesalahan saya sejak awal pernikahan sampai sekarang. Kan historis banget itu. Inilah kenapa Nabi memperingatkan kaum perempuan, jangan kalian menjadi orang yang suka lupa nikmat Allah. Kata para wanita waktu itu, lupa nikmat Allah itu bagaimana ya Rasulullah? Suami kalian berbuat baik kepada kalian dalam jangka waktu yang lama dalam berbagi kebaikan. Lalu suami kalian melakukan kesalahan yang menurut kalian sangat besar. Lalu kalian mengatakan kepada suami kalian, kamu itu sejak awal pernikahan belum pernah berbuat baik. Bless sama aku mas. Nah ini yang dinamakan oleh Rasulullah kufur nikmat. Yang dinamakan lupa pada nikmat-nikmat Allah. Wanita sudah diperingatkan tentang itu. Hati-hati kalimatnya ya. Diubah dikit. Kamu tuh mas sejak awal pernikahan baru kali ini salah sama aku. Makasih deh. Kan enak jadinya, mau bertengkar gak jadi. Jadi historis begitu. Maka ini hal yang harus difahami. Dalam menghadapi juga jadi berbeda. Laki-laki itu kalau dalam tekanan masalah, mereka menyendiri, berkontemplasi, dan merumuskan solusi. Perempuan kalau ada masalah, mereka berbicara untuk mencurahkan isi hatinya, mengurangi ketegangannya, pengen merasa dimengerti, difahami, dan merasa tidak sendiri, kalau perlu menangis sampai tuntas air mata. Ini wanita, meredakan ketegangan dengan begitu, laki-laki dengan begitu. Maka kalau tidak saling difahami, akan terjadi persoalan besar. Ada suami pulang, tasnya dilempar, tubuhnya diempaskan ke sofa, sepatu dilepas nggak pakai tangan tapi langsung kaki. Kemudian posisinya begini. Istri yang baik hati tahu suaminya sedang ada masalah. Maka dia pikir, kalau aku punya masalah, aku curhat biar agak tenang. Suamiku juga butuh curhat. Lalu dia datangi suaminya, dia tanya, Mas, ada masalah apa? Dan jawaban semua suami di dunia sama. Enggak kok dek, enggak ada apa-apa. Istrinya mengejar, dia pikir penting buat suaminya supaya tenang, curhat. Dia bilang, mas aku kan kalau ada masalah juga cerita sama kamu. Masa kamu gak mau cerita sama aku mas? Kata suami dengan maksud yang sangat baik, tidak ingin membebani istrinya, dia katakan, udahlah dek, ini masalah kantor kok, kamu gak usah ikut pusing, biar aku aja yang mikirin. Kata sang istri, jadi kamu gak percaya mas sama aku? Semua bermaksud baik, tetapi tanpa ilmu. Sang istri bermaksud baik menjadi tempat curhat terbaik suaminya. Daripada dia curhat sama siapa-siapa, nggak jelas. Lebih baik curhat sama saya. Pikir si istri. Sang suami mikir, kasihan istri saya. Urusan rumah tangga sudah sangat berat dia hadapi. Masa harus saya bebani dengan cerita tentang masalah di kantor? Enggak, kasihan dia. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Itulah kenapa Ibunda kita Khadijah itu istimewa sepanjang sejarah. Sebab dia wanita yang paling tahu ilmu beginian. Rasulullah pulang dari Gua Hira itu shock. Ada yang tanya, dapat wahyu kok malah shock? Ya iyalah shock dapat wahyu begitu. Gimana enggak? Lagi mikirin, umat kacau ya Allah, jahiliyah ya Allah. Mikir begitu. Tiba-tiba datang sosok bercahaya. Datang-datang maksa pula. Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Mana Biqari, saya nggak bisa baca. Itu dipaksa sambil didekam sampai habis nafas itu. Itu kan shock kayak. Dan tiba-tiba pesan dari langit itu akan mengatakan, iya wahai Muhammad, umat ini sedang kacau, maka kami serahkan kepadamu sampai beres. Itu kan kayak tukang kebun tiba-tiba jadi angkat jadi direktur utama perusahaan, terus dibisikin, Pak, utang perusahaan ini 800 kali lipat nilai aset Pak. Ya gimana nggak shock gitu. Pulang itu tersaruk-saruk, jatuh, tersandung, jatuh, bangun berulang kali. Rasulullah Muhammad SAW tiba di depan pintu di rumah Ibunda Khadijah. Dia menggigil, pucat pasi, berkeringat dingin, dan kemudian berkata, Khadijah zammiluni ya Khadijah, zammiluni. Kalau Ibunda kita Khadijah kayak tipe istri yang tadi, ya Allah suamiku, ada apa ini? Saya kira sirah nabawiyah akan lain ceritanya. Tapi Ibunda Khadijah sangat memahami psikologi suami istri. Apa yang beliau lakukan? Radhiyallahu anha, Rasulullah dituntun masuk ke kamar
ditutup pintunya. Di balik pintu itu dia memohon kepada Allah, ya Rabbi, Engkau yang lebih mampu menjaga dia, lebih mampu menolongnya. Dia akan tunggu cerita itu nanti setelah Muhammad mau cerita. Karena ibu-ibu, suami juga cerita masalahnya, tapi agak beda tipe dengan perempuan. Kalau perempuan cerita masalah di awal supaya agak lega, laki-laki cerita masalahnya di akhir. Tipe ceritanya laki-laki begini. Ma, kemarin sebenarnya di kantor ada masalah loh. Ya Allah, terus gimana masalahnya Pak? Tenang, sudah Papa beresin. Nah, tipe ceritanya laki-laki itu begitu. Untuk menegaskan gue kawam, gue pemimpin. Jadi ini bedanya. Maka kebalikannya, laki-laki perhatikan. Ada istri bercerita, penyakitnya laki-laki adalah jump to conclusion. Loncat ke kesimpulan, lalu memberi solusi tanpa diminta. Tipikal ceritanya istri, kan begini, gak kayak laki-laki tadi. Seharian ini aku capek banget, Masya Allah. Cucian numpuk, piring gelas kotor semua. Tamu berdatangan gak habis-habis. Rumah disapu dikit, debunya masuk lagi. Anak-anak rewel, tetangga juga resek banget itu semua. Aku capek, Mas. Tipe ceritanya istri kan awal kadang begini. Nah, suami yang tidak taktis dan strategis, dia nggak ngerti. Maka dia tetap sambil pegang koran atau pegang iPad atau pegang gadgetnya. Dia kemudian bilang dengan begitu santai, dengan sok bijak mengatakan, oke dek, bulan depan kita cari pembantu. Solutif nggak Mas? Kalau istri mengeluhkan betapa ruwetnya ngurusin urusan rumah, kita tawarkan pembantu. Solutif gak? Solutif di dunia laki-laki. Tetapi bagi seorang istri, kalimat ditawarin pembantu tadi terdengar di telinganya, maka dia merasa tersengat dan kemudian mengatakan, jadi selama ini semua pengorbananku, perjuanganku di rumah, kau hargai tidak lebih dari kerjaan seorang pembantu. Tega kamu Mas, tega kamu Mas. Nyambung gak? Gak nyambung. Padahal maksudnya baik. Suami mencari solusi. Kalau istri kesusahan, carikan yang bisa bantuin. Kan begitu. Kalau begitu, gimana? Nah, istri lebih marah lagi kalau solusi yang Anda berikan. Oke dek, kayaknya adik kelas kita itu mau bergabung dalam rumah tangga kita. Wah, lebih parah lagi itu marahnya gitu. Itu parah lagi marahnya. Makanya, itu keliru strategi. Bahkan soal nangis, lelaki yang tidak ngerti ilmu tentang cinta itu akan mengatakan, hapus air matamu. Lelaki yang tidak mengerti tentang cinta itu akan mengatakan, buat apa nangis? Nangis itu gak menyelesaikan persoalan. Itu kalimat lelaki yang belum belajar tentang cinta. Rahasia kecil kita, Rasulullah itu, sebagaimana para pencinta legendaris lainnya, itu tidak pernah menghapus air mata istrinya, tidak pernah menyuruh istrinya menghentikan tangis. Rasulullah itu tipenya menyediakan tempat bagi istrinya untuk menangis sampai tuntas dan tentram di bahunya sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki, siapkan bahu Anda. Jadi soal tadi apa yang dilakukan? Seorang suami itu hanya butuh memahami, mengerti. Istri cerita kayak tadi, bukan minta dicarikan pembantu. Anda salah kode. Salah memahami kode. Yang diminta istri adalah pemahaman, pengertian, kontak mata. Anda dengarkan. Masya Allah, Anda takjubi, Anda kagumi. Lalu sebuah ungkapan cinta yang tulus, Masya Allah. Betapa beruntungnya aku mendapatkan istri sesolehah kamu. Ya Allah, aku gak bisa bayangin. Kerjaanku di kantor berat, tapi aku gak bisa bayangin kerjaanmu di rumah pasti luar biasa lebih berat. Ya Allah, istri yang seperti ini ya Allah, yang pasti surganya amat tinggi ya Allah. Kalau hamba kelak sebagai suami kalah tinggi surganya sama istri yang begini ya Allah. Bikin dia ngangkat saya ke derajatnya ya Allah. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang istri yang merasa dimengerti, difahami, diberi apresiasi,
dia sanggup mengerjakan pekerjaan 50 lelaki. Kita saja ini hemat budget, nggak perlu gaji pembantu. Kalau Anda siap mendengarkan istri, memahami dengan seluruh diri Anda, menyimak dengan kontak mata yang intens kepadanya, berdecak takjub atas semua hal yang dilakukannya. Masya Allah, Masya Allah, gitu ya. Maka luar biasa. Kalau nggak percaya betapa hebatnya istri Anda, nanti suruh dia pergi 2 hari dan kerjakan urusan rumah tangga untuknya 2 hari itu. Berantakan itu rumah, pasti gitu. Masya Allah ya. 5 menit yang lalu saya diperingatkan bahwa waktunya tinggal 5 menit. Jadi bagaimana? Yang rahmah belum dibahas, mawadahnya belum selesai. Nanti kita sambil tanya jawab ya. Terakhir ini kadang-kadang tadi hal yang kecil soal beda korpus kalosum tadi. Karena beda korpus kalosum jumlahnya, perempuan itu secara linguistik lebih cerdas daripada laki-laki. Dalam sehari, karena wanita lebih cerdas secara linguistik dibanding laki-laki, laki-laki itu bicara kira-kira 5.000 sampai 7.000 kata per hari. Perempuan itu 24.000 sampai 50.000 kata per hari. Luar biasa, lebih cerdas secara linguistik. Itu bahasa ilmiahnya. Bahasa sehari-harinya, wanita itu lebih cerewet daripada laki-laki. Tapi para suami, rugi Anda kalau tidak punya istri yang cerewet. Karena kecerdasan anak Anda ditentukan seberapa cerewet istri Anda. Maka carilah kecerewetan yang salehah. Kecerewetan yang salehah itu gantiin popo anaknya saja cerewet. Masya Allah, subhanallah, udah pipis lagi. Yuk berdoa deh. Allahumma alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Aduh, dibuka ya, dibersihkan dulu. Ini namanya istinja. Biar bersih, biar sehat. Ganti popok yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, jadi makin ganteng, Masya Allah. Pakai bajunya juga dirapiin. Adik soleh sekali, senyumnya Masya Allah, la quwata illa billah. Kan begini nih cerewet yang solehah. Penting cerewet yang soleh ini untuk kecerdasan anak Anda. Begitu istri Anda itu ngomong ceplos begitu pada anak Anda, ini di sini anak Anda itu sinapsnya biar nyambung antar neuron itu luar biasa. Penting Mas, cerewet. Mau ya, cerewet ya. Luar biasa. Dan itulah, karena lebih cerdas secara linguistik, wanita suka bicara kalimat tidak langsung. Contoh, Mas, aku masih harus masak loh, anak-anak belum dijemput. Maksudnya, tolong jemput anak-anak. Mohon maaf, lelaki tidak secerdas itu secara linguistik. Sehingga kalimat tidak langsung sering direspon salah. Jadi jangan tersinggung kalau suami Anda mengatakan, ketika Anda mengatakan begitu, nggak apa-apa sayang, nanti kalau nggak dijemput mereka pulang sendiri kok. Gitu. Jadi, nggak nyambung, gitu kan? Maka saya juga pernah mengalami tragedi kalimat tidak langsung itu. Naik motor berdua sama istri lewat sebuah rumah makan. Dia tanya, yang lapar enggak? Saya bilang enggak. Jalan terus. Sampai rumah makan berikutnya dia tanya lagi, beneran belum lapar? Saya bilang belum, jalan lagi. Begitu sampai di rumah kontrakan, dia langsung masak mie instan dengan tangan gemetaran. Saya merasa sangat berdosa sebagai suami. Saya berlutut di depannya, saya cium tangannya sambil saya katakan, kenapa kamu gak bilang langsung kalau kamu lapar? Kalau kamu bilang aku lapar, Mas ayo makan. Oh, demi kamu meskipun nggak lapar akan aku lapar-laparkan dirimu. Kesalahan yang sangat fatal gitu ya. Tapi ada juga yang komplain, saya sudah kalimat langsung, tetap saja nggak jalan gitu. Gimana teknisnya Bu? Saya sudah bilang sama dia, Mas, tolong ruang depan disapu ya, mau ada tamu penting. Iya, dia sedang pegang handphonenya. 30 menit kemudian posisinya masih sama. Dia nggak bergerak sama sekali. Oh, saya kasih rahasia terakhir hari ini. Harganya mahal. Tidak ada lelaki yang tidak bisa ditaklukkan dengan cara ini. Kalau Anda meminta suami melakukan sesuatu, datangi dia, mungkin dia sedang asik dengan gadgetnya, kita berdiri di depannya mengatakan, Mas,
tolong ruang depan disapu ya. Dia mengatakan, iya, jangan pergi dulu, tetap berdiri di situ, pandangi wajahnya sambil terus tersenyum kepadanya. Maka suami Anda akan agak membanting sedikit gajah dan mengatakan, iya ya, dan kemudian melaksanakannya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.